Halo, selamat siang. Baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya. Seperti biasa, gue bakal menyampaikan sesuatu hal yang penting ya. Jadi ada request nih dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman request apa aja yang mau gue bahas, silahkan ditulis di komentar video manapun. Gue pasti kebaca sama gue ya. Tapi beberapa komentar kadang-kadang suka nyelip ya. Mohon maaf ya. Kadang-kadang gue juga sibuk atau pakai HP kan kadang nggak kebaca. Nah, gue bakal ngejawab karena ada request nih teman-teman nih. Kan ada yang nanya, Eee, gimana kalau bahas yang debitur yang terlambat bayar pinjaman? Apa aja sih yang terjadi gitu ya? Jadi mungkin teman-teman sudah pada tahu sih kalau mengenai terlambat mah ya. Terlambat atau akhirnya nggak bayar, gagal bayar, atau akhirnya harus dieksekusi jaminannya, itu teman-teman pun udah tahu. Tapi mungkin ini gua nggak ambil referensi manapun, gua hanya berdasarkan pengalaman, ya nggak? Apa yang terjadi kalau nasabah itu atau debitur itu mengalami keterlambatan bayar ya? Mungkin mengenai collectibility teman-teman sudah pada tahu juga kan? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat di video gue sebelumnya yang mengenai kolektibilitas kredit ya. Jelas kalau keterlambatan yang pertama adalah mengakibatkan collectibility menurun ya statusnya ya. Dari satu, kan kalau lancar kan satu tuh menjadi dua, ya enggak? Dua itu kalau tunggakannya sampai 30 hari. Sampai 90 hari, sorry. Kayak mulai dikatakan non performing loan tuh kalau 3 udah 90 hari ke atas ya. 3, 4, 5 itu dikatakan 5 itu dikatakan macet ya teman-teman ya. Kredit berarti kredit macet ya. Nah, konsekuensinya apa? Tentu saja collectibility jelek sehingga apa akibatnya? Teman-teman akan sulit mengajukan kredit lagi ya. Kalau masih collectibility 2 terlambat 1 sampai 90 hari, ya teman-teman bisa perbaiki dengan segera melunasi tunggakan 1 kali angsuran. Tapi kalau sudah 3, 4, 5 itu kan udah 4 kali angsuran, udah 5 kali angsuran, 6 kali angsuran, jelas-jelas sudah sangat memberatkannya. Artinya kalau seseorang masih di collectibility 2, ada beberapa bank yang masih mau, ngasih exception dalam artian, ngasih mau pinjaman lah ya. Mungkin mungkin bank-bank yang BPR misalkan, beberapa temen gua BPR masih mau menerima collectibility 2. Cuman sekali lagi, kalau namanya sudah collectibility 2 akhirnya diterima bank lain, biasanya bunganya tinggi ya. Yang pertama jelas sulit mendapatkan akses, ke perbankan lagi untuk mengambil pinjaman. Yang kedua akibatnya adalah kalaupun dapat pinjaman biasanya bunganya tinggi, iya nggak? Iya jelas. Ya seperti kita tahu kalau bank perkiraan rakyat mungkin bunganya mungkin di atas 2% sampai 2,5% sebulannya, ya nggak? Bandingkan dengan KUR misalkan 6% kalau KUR mikro, super mikro 3%, di atas itu 6% masih sangat terjangkau. Tapi kalau udah di kredit-kredit tempat lain yang mau nerima golongan 2 itu biasanya udah bunganya tinggi ya, bunganya tinggi. Itu akibatnya. Ketiga, yang pasti untuk memperbaiki itu akibatnya adalah teman-teman harus bayar yang sangat banyak, full. Tunggakannya lunas tuh banyak, belum lagi dendanya, ya enggak? Denda-dendanya kadang-kadang ya kalau kalau di bank-bank umum sih ya kalau ya gua nggak ngebandingin ya, cuman setahu gua kalau tempat gua denda sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Asal teman-teman, ya maksudnya kalau ke denda tuh nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan di bank-bank yang mau nerima golongan 2 itu dendanya sangat tinggi ya kalau terlambat. Udah mau pindah ke bank yang BPR misalkan, udah gitu kalau denda tinggi lagi kan, wah makin tersiksa tuh ya, itu. Terus yang sebenarnya kalau memperbaiki itu memang susah ya teman-teman ya, kalau udah collectibility 2 biasanya jarang yang balik lagi ke collectibility 1 biasanya ya, mohon maaf nih ya, jarang, bukan berarti nggak bisa ya, jarang. Makanya kalau teman-teman kalau dirasa-rasa udah agak-agak kesulitan, lebih baik teman-teman segera rapat keluarga ngambil action gimana nih mengenai kredit, itu harus dibicarakan. Karena gue juga kalau nagih sebenarnya kalau nagih itu, kalau gue sih pribadi ya, pengen tahu actionnya apa sih gitu sebenarnya. Pak, actionnya apa sih Pak gitu, apa Bu actionnya apa, karena kita juga sebenarnya sih kalau gue pribadi ya nggak suka sampai akhirnya eksekusi dan lain-lain ya, eksekusi jaminan dan lain-lain, karena menurut gue sangat memberatkan juga sebenarnya. Kita juga manusiawi ya kadang-kadang ya, tapi ya intinya teman-teman kalau masalah jalin komunikasi sama orang banknya dia gitu. Terus selanjutnya adalah apa yang terjadi kalau misalkan teman-teman mengalami keterlambatan pembayaran. Tentu saja nanti ketika teman-teman biasanya di perbankan, teman-teman sudah dalam keadaan non performing loan, collectibility 3 ke atas, itu biasanya udah nggak diurus sama kita lagi. Biasanya kita pindahkan ke unit yang lain. Biasanya ada di kantor wilayah, regional, atau di kantor pusat yang khusus menangani kredit itu bermasalah.
biasanya orangnya akan lebih fokus, orang-orang tersebut nih, orang-orang bank tersebut akan lebih fokus ke penyelesaiannya. Kalau kalau di bank itu ada 2, penyelamatan dan penyelesaian. Nah, kalau masih di kita nih, kalau cuti 2 nih, terlambat 1 sampai 90 hari, itu namanya penyelamatan. Kita masih, intinya kita masih oke lah, kita gimana caranya, apakah mau direstrukturisasi kan, mau diringankan, ataukah mau dicicil lagi, tapi seperti apa jalan keluarnya itu harus dibicarakan. Tapi kalau sudah tahap, kalau kuliah 3 ke 5 macet, atau bahkan hapus buku nanti setelah macet, itu divisinya sudah berubah. Bukan kita lagi yang ngasih nih, kalau kita yang ngasih sih kita masih tahu lah kondisi teman-teman atau ibu bapak semua kan lagi kesulitannya. Tapi kalau ke sana tuh fokusnya udah penyelesaian. Nah, penyelesaian seperti apa? Macam-macam, ya. Bisa segera dilunasin, ya enggak? Atau dijual sendiri jaminannya, atau dicicil tapi kasih waktu sampai berapa lama, bisa bisa aja sih misalkan, ya udah Pak, tergantung kebijakan setiap bank ya, divisi divisi yang penyelesaian itu. Apakah dicicil misalkan 5 bulan Pak cicil dulu, tapi harus segera lunas ya. Karena intinya yang mereka inginkan adalah segera lunas segera lunas. Karena apa? Karena bank rugi ketika dalam mengelola nasabah yang dalam keadaan macet, rugi. Karena apa? Bank harus mencadangkan pendapatannya untuk menutup debitur yang macet. Ya, makanya kalau teman-teman lihat, bank-bank yang mempunyai kredit masalah tinggi, biasanya bank itu akan rugi. Karena laba bersihnya disisihkan untuk kredit bermasalah. Misalkan bank itu untung 1 triliun lah misalkan ya, tapi kredit bermasalah ada 200 miliar, itu si 200 miliarnya harus meng-cover kredit bermasalah dulu. Jadi bank itu 1 triliun misalkan ruginya 200 miliar, jadi laba bersihnya berkurang dari 800 miliar gitu. Karena si 200 miliar nih untuk meng-cover kredit bermasalah tersebut. Caranya balikin lagi menjadi laba bagi bank yang kita lihat ya, adalah menyelesaikan 200 miliar itu misalnya contohnya. Caranya apa? Bisa macam-macam, dicicil lagi, dikasih waktu setahun misalkan, atau disuruh lunasin segera, atau dijual jaminan sendiri, atau dilelang. Ya itu paling terakhir ya. Tapi sebenarnya gue kadang-kadang selalu bilang ke debitur gue, Pak kalau memang susah jangan sampai kita sampai tahap lelang. Mendingan Bapak jual sendiri. Karena apa? Harus tahap lelang, bank hanya menjual sesuai pokok ya, ujung-ujungnya ya. Ya mungkin ada lebihnya sedikit, tapi sedikit lah ya. Misalkan, kredit bermasalah 50 juta nih teman-teman, sementara jaminannya 200 juta. Bank tetap hanya meng-cover, hanya menjual ya paling untuk nutup pokok. Ya paling ada dana sedikit lah buat teman-teman kan yang nasabahnya. Tapi kalau jual sendiri, teman-teman bisa jual 200, ya enggak? Si 50 juta tutup, 150 teman-teman bawa pulang gitu loh. Jadi lebihnya ada gitu loh. Jadi nggak zonk banget. Makanya gue bilang ke nasabah-nasabah gue, debitur-debitur gue, kalau lagi bermasalah jangan lost kontak, jangan nggak mau diangkat. Angkat aja, ya udah angkat aja. Pahit-pahit angkat aja. Karena apa? Kalau semakin teman-teman lari, semakin teman-teman nggak mau hubungi, semakin teman-teman putus komunikasi, itu udah nggak ada cerita. Pasti bank akan melelang segera. Karena apa? Lelang tidak butuh persetujuan. Kok bisa? Iya. Karena apa? Karena teman-teman sudah tanda tangan pengikatan notaris pada awalnya, hak tanggungan itu. Pengikatan hak tanggungan. Misalkan contohnya rumah ya. Jadi nggak perlu, kasarnya teman-teman kabur juga itu tetap bisa dilelang karena apa? Teman-teman sudah menyerahkan ke bank apa sertifikatnya seperti itu. Makanya jaga komunikasi dengan bank kalau mau kesulitan, komunikasi dan segera jual sendiri. Ya, kalau jaminan itu jual sendiri segera. Kalau bisa nggak usah terlalu harga pasar banget lah. Ya, coba diturun harga pasar dikit. Lebih baik teman-teman kehilangan sedikit daripada ntar kehilangan semuanya gitu loh. Ya, itu hitung-hitung juga karena bank juga punya batas minimal. Bukan minimal, batas maksimal teman-teman harus jual sendiri, ya nggak? Wah, saya jual sendiri udah setahun, ya nggak bisa, pasti tetap akan didaftarkan ke lelang seperti itu. Dan tetap jaga komunikasi dan tetap beritikat baik untuk melunasi. Karena bank tahu mana orang yang itikadnya baik, mana orang yang emang nggak punya itikat baik, ya. Itu sih paling gue bisa share mengenai pengalaman gue, mengenai menghadapi nasabah yang bermasalah. Ya semua orang tidak ingin bermasalah ya, kadang masalah itu banyak hal terjadi ya karena ada yang memang nggak disengaja ditipu, kejahatan, ada juga kan, ada yang memang kondisi misalkan sakit, apapun itu kan. Ada juga yang memang dari awal juga dia salah penggunaan kreditnya, misalkan dibuat beli tanah atau buat bangun rumah sehingga muternya tidak cukup, atau ternyata dibagi buat saudaranya atau teman pengusaha sehingga macet dua-duanya kan, seperti itu. Ya banyak hal ya. Makanya teman-teman jangan, bukan jangan, maksudnya selalu jaga kondisi usahanya sehingga teman-teman mampu, mencadangkan sedikit, bukan sedikit ya, bulanannya untuk tetap lancar seperti itu. Jangan terus teman-teman kalau bisa
jangan pas banget ya disisain uang bank. Misalkan teman-teman cair 100 juta nih, diambil semua 100 juta gitu di bank ya, atau 90 juta gitu. Jangan, pakailah seperlunya. Gue punya pengalaman nasabah, dia minjem kredit dulu 1 miliar tempat gue. Dia hanya gunakan 300, 400, nah nanti balik lagi 300, naik lagi 500 gitu. Dia bilang, "Pak, kenapa nggak pakai full?" Saya jaga ini Pak, jaga apa, jaga ini, jaga performance, kemudian jaga supaya nggak nafsu, supaya menggunakan uangnya berlebihan. Makanya saya taruh uangnya agak banyakan gitu. Jadi saya pakai sesuai kebutuhan. Nah, itu yang bener ya, Pak. Walaupun cair teman-teman berapapun di rekening teman-teman, kalau bisa tarik sesuai kebutuhannya. Karena apa? Kalau tarik tarik semua, itu gelap mata, uang depan mata udah siap. Ini buat apa ya enaknya ya gitu. Pikirannya kemana-mana ya, saran saya gitu. Jadi pakailah sesuai kebutuhan. Walaupun memang itu hak uang teman-teman. Kadang-kadang bilang, "Rugi Bang kalau rugi dong Pak kalau nggak dipakai." Iya kalau dipakainya bener nggak masalah, tapi kalau dipakainya yang nggak bener, ya nggak? Pakai buat konsumtif, nah itu yang masalah kan, seperti itu. Sorry, ngomong kecepatan karena gue lagi semangat nih. Ya itu guys yang paling gue sampaikan, yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.